Ini Anda mesti tahu dulu. Nah, ini pelan-pelan saya bawa Anda logikanya. Lalu kalau kita tanya, di dalam Quran itu ada surah 2 ayat 34, surah 17 ayat 61. Ini saya ulang-ulangi terus nih, karena mereka tuh tidak ngerti sama sekali tentang hal ini. Surah 18 ayat 50, surah 12 ayat 19. Ketika Allah itu berkata-kata kepada menciptakan Adam, dia berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Loh kok disuruh sujud? Kalau saya itu sujud bukan menyembah. Lalu tunjukkan saya bayar kamu 1 M kalau itu sujud bukan menyembah. Benar saya bayar kamu 1 M. Karena sujud itu hanya kepada Allah, betul? Iya. Ini loh, Quran surah 13 ayat 15. Sujud itu hanya boleh kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Dan ini kok Allah menyuruh sujud kepada Adam. Ini kira-kira Anda tanda tanya apa enggak teman-teman Kristen? Ya tanda tanya, dan ini berarti sujud kepada manusia yang kemudian itu adalah apa, selem, patung. Nah, Adam masih jadi patung. Ada yang mengatakan di hadis itu ada yang mengatakan 60 hasta, kira-kira hampir 27,5 meter. Ada hadis lain yang mengatakan 500 hasta, artinya 223 meter. Tinggi banget kan. Pantesan ada dalam kitab mereka tuh Adam itu tingginya sampai mencapai awan, kepalanya botak. Kenapa Adam itu botak? Karena kepalanya sering bersentuhan dengan awan, sering kegesek dengan awan. Saking tingginya Adam. Sampai tinggi awan lama. Terus itu ada dalam kitab mereka. Oh, tenan ada. Ada itu sampai botak kepalanya. Bukan botak gitu loh ya. Jangan-jangan kesambar pesawat, Bu. Ya, itu. Kalau ini ada aja, Bu. Kan, kalau Adam itu masih hidup, kalau menurut aku ngabisin makanan. Sekali ya. Iya, ada itu dalam kitab mereka. Aku juga heran. Gue rasa makanannya dinosaurus kali, Bu. Dinosaurus T-Rex. Iya, dinosaurus aja kan tingginya berapa coba? Nggak sampai kan 200 meter. Ya, segede ayam lah buat kita kali ya. Dinosaurusnya segede ayam, betul. Itu aku rasa mungkin dinosaurus itu juga pada punah gara-gara dimakan sama Adam. Nah, ini nih. Berdua sama bininya. Iya, berdua sama bininya ngabis-ngabisin makanan. Pasti dibakar, gak ada direbus. Itu loh. Gak ada panci di sana. Nah, yang aku heran itu loh, kok iso-isone yuk. Menghayal itu boleh, betul enggak? Saya rasa itu ya, Muslim itu dapat juara pertama dalam hal dongeng. Nah, kan ada misalnya siapa tuh pendongeng terkenal itu Anderson siapa ya waktu aku kecil dulu. Dongeng Aceh Anderson. Aceh Anderson. Nah, ini kalau Muslim itu Hans Anderson ya kan? Ini kalau Muslim itu juara 1 loh, bayangin. Luar biasa daya hayalnya. Benar. Daya hayal yang tinggi. Ya, kita nggak Iya. tahu kenapa hayal tinggi. Sampai Adam itu botak, tapi kenapa kok Adam ini botak ya? Ternyata tingginya 223 meter, dia mencapai awan. Karena sering kepalanya semua dengan awan-awan, jadi rambutnya rontok. Oh ya bener juga, masuk akal ya, pinter gitu. Iya. Sang penggugat, sekarang saya tanya sama kamu, sang penggugat. Menurut kamu ini kenapa ini kok pada waktu diciptakan kok Allahnya Muslim si kami ini berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ini menurut teman-teman kenapa coba? Ya, soalnya karena yang menyuruh kan manusia juga. Karena Adam itu gambaran Allahnya. Mirip. Nah, Ya, nanti kita lihat. Baginda. Nah, ini sekarang di dalam Alkitab kita. Ini juga ada teman-teman, kalau Anda baca Ibrani 1 ayat 5 sampai 6. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah dia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika dia membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia. Artinya ketika Allah itu membawa Yesus menjadi manusia, betul? Ketika firman itu menjadi Adam, firman itu menjadi manusia, Allah berkata, semua Allah atau semua malaikat Allah, ya malaikat Allah di dalam Alkitab kita itu juga disebut Allah. Semua theos. Ya, semua Allah itu harus menyembah dia. Ini Ulangan 32 ayat 43 versi Septuaginta. Ya, Anda jangan pakai Masoretic Text, yang versi Septuaginta. Loh, nah ini misteri benar enggak? Kenapa kok ketika Yesus itu menjadi Adam, artinya dia menjadi manusia, dia membawa anak yang sulung ke dalam dunia, Allah berkata nih, semua malaikat harus sujud menyembah dia. Loh, ini dalam loh maknanya. Karena ada artinya. Maka dikutip di sana. Karena apa? Karena Yesus merupakan gambar wujud Allah. Tadi saya sudah mengatakan, kalau seorang raja itu membuat selem, ya, maka kalau kamu tidak sujud menyembah kepada selem atau gambar dia ini, mati kamu. Makanya di Lukas 19 ayat 27, barang siapa yang menolak Yesus sebagai rajanya, diapain sama Yesus?
Dibunuh, nggak ada ampun. Mati kau. Hmm. Karena dia raja. Dan Yesus adalah gambar Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Ya enggak? Dia imago Dei. Yesus itu imago Dei. Yesus itu adalah gambar Allah. Kita diciptakan menurut gambar anaknya. Kita itu imago Kristi. Makanya nanti ketika kita jatuh, nah ini sekarang dosa, kita bicara dosa. Apa itu artinya dosa? Dosa asal di dalam Alkitab kita itu tidak sama dengan pembunuhan, pencurian, berzina, dan lain-lain. Itu buah-buah perbuatan dosa. Dosa itu dari kata hamartia atau kata-kata di dalam bahasa Ibrani. Itu meleset dari tujuan semula. Meleset dari goal. Apa goal Allah? Goal Allah kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Betul? Menjadi citranya. Nah, ketika kita jatuh ke dalam dosa, Adam yang pertama, dia itu meleset. Dia tidak lagi menjadi citra atau gambar Allah itu. Makanya kita disebut anak-anak Adam, bukan lagi anak-anak Allah. Anak Adam, oke. Dan ketika Yesus menjadi Adam yang kedua, dia mengembalikan status kita. Makanya Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 dikatakan apa? Barang siapa yang menerimanya, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak mengenalinya. Tapi barang siapa yang menerimanya, yang menerima Yesus sebagai Adam yang kedua itu, maka diberinya kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Betul? Kenapa? Karena kita tadi meleset status kita dari anak Allah menjadi anak Adam. Dan kita kembalikan lagi menjadi anak-anak Allah. Barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa, diberinya Roh Kudus untuk kita menjadi anak-anak Allah. Ini mesti ngerti dulu. Yaitu orang-orang yang tidak dilahirkan dari keinginan jasmani laki-laki dan perempuan, melainkan dari benih ilahi. Betul? 1 Yohanes 3 ayat 9. Dan sekarang Bu Sofi, kalau misalnya Yesus harus turun, ya, si Sang Firman menjadi manusia, dan kemudian dia mengembalikan kemuliaan itu. Kenapa tidak langsung Bapa yang melakukan? Kenapa harus Firman yang menjadi manusia? Ya. Sehingga kita harus mengubah manusia itu, gitu. Bapak Raiso atau Bapak kan roh, gimana dia nusul? Oke. Jadi kenapa Allah nggak langsung bilang, oke, sudah aku mengampuni semua dosamu, gitu. Nah, kalau mereka kan mengatakan, ya dosa kita masing-masing kita anu, dan nggak ada dosa asal. Nah, bagaimana kalau kita kembalikan di dalam Firman benar? Gak tahu, udah benci sama kita. Oh, ini nggak ada di sini, sebentar. Nah, sekarang aku melihatkan, mungkin Bu. Mengapa Allah tidak langsung berinisiatif? Sudah deh, oke, sudah terlalu banyak dosa, oke, saya ampuni semua. Nah, dan kedua, kenapa sampai dikatakan ada? Kalau itu penjelasannya lebih panjang mungkin ya. Kenapa ini kan jadi pertanyaan mereka ya? Karena penembusan dosa ini harus ditebus dengan darah. Itu kita masuk lagi dari perjanjian lama. Kalau Bu Sofi terangkan lagi lebih panjang, masih lebih panjang. Jadi sekarang saya bertanya ini Pak Trinity, pengajaran hari ini ada nggak Pak Trinity? Pengajaran hari ini ada nggak jam berapa? Jam 8. Supaya kita jam kalau 7, ada waktu bisa jelas. Jam 7 Pak. Kita soalnya kita terikat tuh. Jam 7 Pak. Ya. Oh iya, makasih Bu ini. Bu Sofi ada waktu Bu Sofi. Silakan berikan pelajaran lagi. Karena kan ini kan mereka selalu, ini kan yang terhilang ya. Kejatuhan mereka lepas ya. Mereka melepaskan kejatuhan dan langsung pada Yesus. Kenapa harus Yesus turun dan kenapa dia menjadi manusia? Kenapa manusia disembah? Nah, ini kaitan antara kejatuhan dengan dan ini yang hilang. Ya ibarat kata Bu Sofi bilang, episode 10 mereka langsung. Padahal mereka nggak lihat ini episode 1 nih ke atas. Oke, bagian yang hilang itu. Ya. Sekarang saya perlihatkan aja deh kitab Mary. Ini bisa kelihatan nggak apa namanya? Saya punya layar. Sekarang udah. Sekarang kita baca dulu Mazmur 8. Ya. Bisa kelihatan Bu Yulia? Iya. Sini aku bacain juga. Boleh. Baca. Mazmur 8 ayat? Dari 1. Mulai ayat 4 aja. Ayat 4 ya. Oke, Mazmur 8 ayat 4 mulai ayat 4. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dahsyat ya. Ini Mazmur Daud ya, menurut lagu Gitit.
Daud berkata begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkan? Maksudnya, siapa manusia ini? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Elohim, seperti Allah. Ya, dia sudah punya dulu tuh anak-anak Allah di dalam dimensi roh, di dalam kerajaan surga. Kerajaan surga itu punya tingkatan ya, teman-teman, namanya aja kerajaan. Ya, dia punya tingkatan. Ya, dimensi roh. Dan dia membuat lagi kerajaan di bumi ini. Dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan membuat kita menjadi apa? Penguasa atas semua yang ada di bumi. Kambing, domba, lembu, ya kan? Kucing garong, buaya darat, semua itu ada di dalam kekuasaan kita. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang ini luar biasa, betul? Luar biasa. Jadi Tuhan itu telah memberikan bumi ini kepada anak manusia. Saya perlihatkan Anda Mazmur 115 ayat 16. Kita lihat dulu Mazmur 115 ayat 16. Ya, ini Anda harus ingat ya, teman-teman ya. Kalau Anda ingat ya nonton aja deh video saya ya. Coba Mazmur 115 ayat 16, apa katanya? Langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Samayim Hasamayim, ya, itu daerah dominionnya Tuhan, daerah kekuasaan Yahweh. Ini Anda harus tahu dulu. Di dalam dominionnya dimensi roh, itu dia punya kerajaan surga namanya. Kerajaan surga ini punya Elohim, anak-anak Allah, Bene Elohim. Dia punya tingkatan-tingkatan Elohim. Jadi kalau kita belajar dimensi kerajaan surga, ketika dia memperluas kerajaannya, bumi ini tadi daerah koloni, kepanjangan daripada kerajaan surga. Bumi ini diberikan kekuasaannya kepada siapa? Patung tadi, si Adam tadi loh, patung hidup tadi. Bumi ini diberikannya, makanya bedanya sesama agama lainnya apa? Kemarin saya baru bertemu dengan kakak rohani saya, Sofiatul, kamu ngerti ya? Bener banget katamu, bahwa kebanyakan orang Kristen dan orang agama itu tidak tahu kalau tujuan kita itu bukan surga loh. Tapi tujuan kita itu Yerusalem baru, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Betul banget. Jadi orang Kristen aku mau ke surga, gitu ya kan? Mereka kan Yesus kan berkata, aku telah menyediakan bagimu tempat di surga, di rumah Bapakku jangan khawatir, banyak tempat tinggal. Tetapi saya memberikan makna yang berbeda ketika Yesus berkata tempat tinggal di surga, tempat kediaman di surga itu bukan bicara. Kemarin saya ngomong apa? Yesus menyediakan kita villa-villa dengan jendela-jendela, dengan sofa berbantal empuk, ya, dengan lantai marmer, bukan itu. Tapi dia menyediakan tubuh kemuliaan. Dia menyediakan kita yang tidak terbayangkan, yang tidak pernah terpikir, ya, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar oleh telinga, sesuatu yang mulia yang dia sediakan bagi kita. Makanya 1 Korintus 15, Rasul Paulus mengatakan apa? Kita tidak tahu nanti tubuh kemuliaan kita itu seperti apa, karena tubuh kemuliaan kita itu beda-beda kemuliaannya. Dia berkata kemuliaan matahari beda dengan bulan, kemuliaan bulan beda dengan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang yang satu beda dengan bintang-bintang yang lain. Jadi ketika dia bicara tentang tempat kediaman di surga, itu dia bukan bicara rumah, dia bicara tubuh rohani yang disediakan bagi kita untuk nanti kita memerintah di bumi yang baru. Nah, ini adalah hukum keempat yang kemarin saya sudah keluarkan video saya. Hukum keempat yaitu bahwa makhluk hidup tidak bisa dipisahkan dari materi pembuatnya. Nah, sekarang kita baca Wahyu 5 ayat 9. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10, coba. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10, coba. Apa katanya Bu Yulia? Ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Di bumi yang baru, Wahyu 21, Yerusalem baru. Jadi kalau ada pendeta masih promo, siapa yang mau ke surga ikut Yesus ya? Siapa ini yang mau ke surga ya ikut Yesus? Muslim akan tanya, surganya Kristen cuma ada perang naga, bosen, betul enggak? Iya. Lo tadi nanya, lo kamu ngapain perang naga? Sama gugat bilang, ya habis nonton perang naga ya nonton kamu wik-wik toh. Ya kan, ngapain kamu di surga? Kalau Anas bilang gini, masa duduk saja, duduk bersila, kemudian kita berzikir selama-lamanya, bosan lah aku di surgamu, katanya gitu. Betul apa betul? Betul. Ya, karena mereka kehilangan kitab Taurat. Saya kasih tahu teman-teman ya, mungkin ini shock buat Anda yang Kristen dari sejak tulang sulbi. Karena memang banyak pernyataan-pernyataan saya membuat Kristen-Kristen yang lahir dari sejak tulang sulbi memang shock. Bu Sofi, saya Kristen dari sejak tulang sulbi, tapi saya tidak pernah dengar apa yang dikatakan oleh Bu Sofi. Ya memang betul. Nah, saya kasih Anda satu pernyataan yang mengejutkan, bahwa manusia tidak diciptakan untuk surga. Surga itu diciptakan untuk makhluk-makhluk roh. Makanya Tuhan berkata darah dan daging tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Hanya makhluk roh yang diciptakan sebagai penghuni surga. Tapi manusia ketika dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, disatukan dalam satu hakikatnya, dia tidak bisa di surga dalam dimensi roh. Dia harus dikembalikan ke bumi yang baru. Sampai sini ngerti? Ngerti.
Ya, sebentar Bu. Jadi pada saat kita mati, kita akan dikumpulkan di Firdaus kan ya, bukan di surga ya. Ya, bos Firdaus mau bagian surga, saya tidak mau cerita situ lah ya. Saya sendiri belum pernah ke Firdaus soalnya. Ya, tapi maksud aku Firdaus itu kan taman ya, taman yang indah, di mana orang bisa menari apa segala macam. Ya, sesuatu yang indah lah ya. Ya, itu sesuatu yang menyenangkan lah ya. Nggak ada COVID, nggak ada macam-macam. Nggak ada COVID, nggak ada penyakit semuanya. Nggak ada penyakit. Pokoknya kita bahagia. Dan di sana ya gambarnya begitu. Tapi itu sementara saja. Sambil menantikan langit yang baru dan bumi baru. Betul sekali. Jadi kita nanti sampai ketemu ya di Yerusalem baru ya. Jadi apa kemungkinan berarti ada kemungkinan sama dengan reinkarnasi lagi? Tuh, kok reinkarnasi? Nah, reinkarnasi kan kamu terus jadi dogi, jadi kucing. Oh. Beda no. Oke, wis. Ya, itu kemuliaan. Iya. Nah, ini sekarang perhatikan ini rencana awal Tuhan. Jadi tadi rencana awal Tuhan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 menjadikan Adam sebagai penguasa, sebagai Gideon, sebagai imam dan raja di bumi. Di Kejadian 3 Adam gagal atau meleset. Dosa itu hanya meleset dari tujuan Allah semula menjadi citra atau gambarnya. Kita meleset. Betul enggak? Kita kehilangan status kita sebagai Tuhan, imam dan raja di bumi. Betul apa enggak? Adam itu di Kejadian 3 ini bahasa saya loh ya. Karena menurut saya Alkitab itu ditulis dalam bahasa yang saya sebut royal language atau bahasa kerajaan. Jadi untuk Anda bisa memahami Musa dalam menulis kitab Taurat, Anda harus paham sistem kerajaan itu beroperasi. Makanya di Alkitab kita ada yang namanya kitab Ester. Kenapa kitab Ester penting? Nanti rahasia, nanti saya kasih tahu ya. Nah, karena bahasa yang digunakan para nabi itu menggunakan bahasa kerajaan. Untuk Anda bisa memahami bagaimana Yeremia ini nulis kitab, Yeskiel nulis kitab, Musa nulis apa, itu Anda harus paham bagaimana sistem kerajaan ini bekerja. Kalau Anda tidak paham itu, yo angel. Gitu loh ya. Karena Allah kita tuh punya sistem namanya kerajaan, bukan demokrasi, bukan republika. Gitu. Jadi kalau Anda paham bagaimana sistem kerajaan ini beroperasi, Anda akan paham bagaimana Tuhan itu bekerja dengan hukum-hukumnya. Sampai sini dulu. Saya jelaskan. Ketika di Kejadian 3, Adam itu jatuh ke dalam dosa, artinya dia itu kehilangan status, ya, statusnya sebagai imam dan raja. Maka dia itu memindahkan kerajaan kita di bumi ini yang tadinya selaras dengan kerajaan surga kemana? Pindah kerajaan, kita pindah headquarter ya, kita pindah apa namanya? Pindah headquarter itu apa sih ya bahasa Indonesianya? Pindah pemerintahan. Pindah pemerintahan. Di mana kita dipindahkan pemerintahan ini loh? Pemerintahan di bumi. Efesus 2 ya, Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Sebentar, Efesus 2. Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 dan 2. Semuanya adalah kasih. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Stop. Jadi ketika Adam di Kejadian itu jatuh ke dalam dosa, dia menjual kita. Ketika kita itu dijual dengan cuma-cuma, dia menjual kita kepada kerajaan maut. Dia menjual kita kepada penguasa kerajaan angkasa. Jadi nanti kalau kita bicara di Ben Siro, ya kita akan ngerti ini. Dia menjual kerajaan Bani Adam ini. Kita tuh pindah kantor pusat. Tadinya kita selaras harmonis dengan kerajaan surga. Di Kejadian 3, Adam memproklamasikan kemerdekaan kerajaan di bumi ini dari otoritas kerajaan surga. Dilepaskan kerajaan di bumi ini dari otoritas. Dia bilang, gua enggak mau lagi tunduk pada otoritas kerajaan surga. Dia menjual kita, dia memindahkan, dia memberontak terhadap otoritas kerajaan surga, dan dia memindahkan kerajaan bumi ini di bawah penguasa kerajaan angkasa. Lah karena penguasa kerajaan angkasa namanya iblis, dia berkuasa di kerajaan yang kita sebut dengan kerajaan kegelapan atau kerajaan kematian, kerajaan maut. Sampai sini ngerti? Ngerti. Kalau iblis ini berkuasa, betul. Kalau iblis ini roh yang berkuasa di dalam kerajaan maut, maka Adam dan anak-anaknya ini tidak mungkin lepas dari kerajaan kematian atau kerajaan maut. Kenapa? Karena sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Mati gak kamu? Jadi begini, kematian itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan kematian dan Tuhanlah yang pertama kali memperkenalkan kematian kepada Adam. Di mana Bu Sofi? Di Kejadian 2 ayat 17. Tuhan berkata kepada Adam, Adam, pada hari kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, aku pastikan kamu mati. Nah ini nggak ada di Quran. Quran itu cuma ngomong gini, Adam, jauhi ya, jangan makan dari buah pohon kulti. Tapi konsekuensinya apa dia diusir, apa dia mati itu nggak ada di dalam Quran. Makanya kalau Anda tanya teman-teman Muslim, lo kenapa sih manusia mati? Lo semua yang bernapas juga mesti baca metong, toh Bu Sofi. Kalau Anda tidak tanya orang Muslim. Lo saya taruhan, kalau Anda tidak percaya sama saya tanya orang Muslim. Ya, oke, ini yang hilang ya, bahwa hakikat daripada kekuatan ini yang menyebabkan mereka harus mati karena berada dalam kerajaan angkasa itu, kerajaan dunia ini. Iya, nah ini yang Muslim nggak tahu.
Jadi iblis itu berkuasa di kerajaan maut. Dia sudah lebih dulu memberontak di dalam dimensi itu. Makanya pemberontakannya itu kekal. Ya, nanti saya bicara, nanti itu ya, nanti kepanjangan. Ketika kita dijual di dalam kerajaan maut, kematian itu sudah ada, teman-teman. Maut itu sudah ada. Tetapi maut itu belum diberi sengat oleh Tuhan. Maut itu belum diberi kuasa oleh Tuhan. Selama Adam tidak jatuh dalam dosa, dia tidak memberontak terhadap otoritas surga, dia tunduk kepada otoritas Allah, maut tidak berkuasa atas Adam, belum punya sengat. Ngerti. Begitu Adam jatuh ke dalam dosa, dia memberontak, maka Tuhan memasang kuasa, memasang sengatnya pada maut. Sehingga oleh karena pelanggaran dosa satu orang, Roma 5 ayat 12, maka dosa masuk ke dalam dunia dan kematian menjalar kepada kita semua. Sampai sini ngerti? Artinya bahwa karena dosa ini membuat semua manusia di dunia ini mati ya. Mati itulah upah ya. Iya, jadi lingkaran setannya begini. Ketika Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa, dia memindahkan kerajaan bumi ini di bawah kerajaan maut. Nah, sayangnya kuasa sengat maut ini dosa, sedangkan semua manusia berbuat dosa. Lah mati tidak kamu? Gimana bisa lepas dari kerajaan maut? Semua manusia ditambah kuasa dosa, hukum Taurat, dan di hukum Taurat ditambahi oleh karena pelanggaran kita tadi yang dijelaskan oleh David. Karena kalau tidak ada hukum Taurat, maka dosa itu tidak diperhitungkan. Maksudnya masih bisa diampuni, masih tidak dimaklumi sama Tuhan. Contohnya kejadian 4 dosa Kain. Nanti saya bicara dosa Kain. Tapi ketika hukum Taurat itu ditambahkan, lah ya makin dosa semakin bertambah nyata kuasanya. Betul. Anda pernah dengar enggak? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kalau tidak percaya tak tampilkan ayatnya. Oke, sebentar. Di mana nih? Sengat maut adalah dosa, sengat ayat di mana ya? Nih, 1 Korintus 15 ayat 5-6 Bu, baca Bu. 1 Korintus 15 ayat 6 ya. Ayat 5 dan 6. Bukan, ayat 56. Ayat 56. Oke. Ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa. Jadi ulang, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengat daripada maut. Anda ngerti nggak? Ini artinya apa? 1 Korintus 56. Artinya ini lingkaran setan. Kenapa? Pertama, maut sudah dipasang sengatnya oleh karena dosa Adam. Yang kedua, semua manusia berbuat dosa, jadi kita tidak bisa keluar dari kematian atau dari maut. Yang ketiga, ditambahi hukum Taurat. Jadi ini makin anak-anak Adam tidak mungkin lepas dari kematian. Tidak mungkin. Yes. Nah, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, apa yang terjadi ini loh? Ayat atasnya, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus mematahkan kuasa kematian ini, atau dia memutuskan sengatnya ini. Sampai sini ngerti ya? Oke, sebentar Bu. Sebentar. Oke, sebelum kita masuk situ. Jadi, walaupun dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, itu dosa satu orang yang menyebabkan kematian berpindah dari kemuliaan Allah kepada kerajaan maut itu dampaknya terhadap manusia. Kenapa harus begitu, Bu? Kenapa? Nah, ini yang mereka bilang, gitu. Nih, upah dosa ialah maut. Tapi karunia Allah hidup. Ini ada nggak nih? Ini upah dosa ialah maut nih. Anda cari di dalam Quran ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, karena buat mereka ya semua yang bernapas ya mesti metong tuh Bu Sofi. Kalau Anda tidak percaya tanya Om Muslim. Karena mereka ada ini loh kehilangan kitab Taurat bahwa Tuhan berkata kalau kamu berdosa itu dia memberontak ya, bukan berzina, mencuri, itu buah-buah perbuatan dosa. Akar dari dosa itu saya kasih tahu ada satu khotbah yang bagus sekali dari Joseph Prince. Akar dari dosa kita yang kita sebut dengan dosa asal atau the original sin itu adalah condemnation, penghukuman Tuhan. Nah, penghukuman Tuhan itu sudah dijatuhkan bukan nanti pada akhir zaman. Kalau Muslim kan nama agama kan bingung. Nah, nanti aku beramal banyak, kalau aku beramal banyak aku masuk surga tingkat 26. Nanti kalau aku reinkarnasi bisa jadi pangeran kodok. Bukan masuk ke pangeran. Kenapa? Karena aku sudah berbuat baik. Tapi kalau nanti aku jahat di bumi ini, nanti kalau aku inkarnasi aku jadi dogi. Loh, bukan itu. Alkitab mengatakan apa? Penghukuman Tuhan itu bukan nanti. Penghukuman Tuhan itu sudah dijatuhkan di taman di Eden bersamaan dengan manusia pertama yang jatuh. Itulah kabar buruknya. Makanya kita diberi kabar baik. Sampai sini ngerti? Oke. Itu kabar buruk. Nah, sekarang kabar baik. Kenapa harus ada kabar baik? Dan kenapa Injil itu disebut kabar baik? Nah, ini dia. Nah, sebentar. Saya mau kasih Anda tahu ya. Kenapa begitu kuatnya hukum? Iya. Ini harus pakai King James Version, Mazmur, saya lupa ayatnya 138 ayat 2. Ini bahasa Indonesianya nggak jelas. Ya, saya kasih Anda bahasa. Nih. Mazmur 1, Anda harus tahu begini. Allah di dalam Alkitab kita itu posisinya raja. Saya gambarkan Anda, makanya saya pengen teman-teman ngerti apa itu sistem kerajaan.
seorang raja, semua firman, semua titah, semua perkataan yang keluar dari mulut seorang raja itu menjadi satu hukum yang berkekuatan kekal, mutlak dan mengikat. Ini Muslim tidak punya, karena Muslim itu di dalam Qur'annya mengenal konsep nansak wal mansuk. Artinya Allah itu mencela-mencela. Dia bisa membatalkan firman-Nya dan mengganti firman-Nya. Di sini ngerti? Betul. Oke. Nah, kalau Allah kita tidak bisa. Sekali ngomong, Yesus berkata langit dan bumi akan lenyap. Tapi firmanku tinggal tetap. Kenapa? Seorang raja. Lah kalau kita manusia enggak. Pagi ngomongnya dele, sore jadi tempe. Kan gitu. Kenapa, Me? Lo enggak usah kita 5 menit dulu. Si Putra 5 menit yang lalu ngomongnya A, 5 menit kemudian dia bisa bilang, saya enggak ngomong gitu, kok saya ngomongnya B. Loh, padahal kita punya rekamannya. Itu manusia, lidah tak bertulang, betul? Lidah tak bertulang. Lah kalau Tuhan, ya lidahnya bertulang. Tuhan kalau ngomong gak mencela-mencela, gak koyo kamu nek ngomong mencela-mencela, ya toh? Dan Tuhan ngomong tiap suami. Lo Tuhan kalau ngomong sekali ngomong berwibawa. Sekali ngomong firman yang keluar dari mulutnya karena dia seorang raja menjadi satu hukum. Kalau Anda tidak percaya, baca Mazmur 138 ayat 2. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. I will worship toward your holy temple. Praise your name for your loving kindness and for your truth. For you has magnified your word above all your name. Tuhan, ini Mazmur Daud ya. Daud ngomong gini. Tuhan itu meletakkan firman-Nya, His word, above all your name. Di atas namanya sendiri. Saya kasih tahu Anda apa konsekuensinya Tuhan sebagai raja. Tuhan itu tidak terbatas sampai dia berfirman. Ketika Tuhan berfirman, dia buat pagar bagi dirinya sendiri. Bahkan Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Tuhan berkata, kalau kamu tidak setia, aku tetap setia. Karena aku tidak mungkin melanggar perkataanku sendiri. Wow. Haleluya. Jadi terhadap janji Tuhan, kita bisa percaya ya dan amin. Karena dia tidak mencela-mencela. Ya toh? Yeah. Kayak temanmu kan ya, nanti soal bulan depan utangku tak bayar, bulan depan ditagih. Nanti ya soal 2 bulan lagi aku kurang duit-duit. Itu manusia, ya toh? Kalau Tuhan engkau berjanji, engkau memberkati aku. Engkau berjanji, engkau menyertai aku. Engkau berkata apa? Sampai akhir zaman, engkau akan menyertai aku. Engkau berkata 2-3 orang berkumpul dalam namamu, engkau hadir di tengah-tengah kami. Kepada janji Tuhan, kita bisa percaya. Dia tidak pernah lupa akan janjinya. Amin. Nah, itu saya mau kasih tahu Anda satu kuatnya perkataan Tuhan. Ora koyo apa? Ora koyo apa? Ora koyo. Ora koyo dia bisa membatalkan firman-Nya sendiri. Yes. Ya. Nah, jadi ketika Tuhan berkata bumi ini diserahkan kepada manusia, itu firman tidak bisa kembali kepada dia dengan sia-sia. Karena ketuhanan, kepenguasaan atas bumi telah diserahkan kepada Adam, dan semua anak-anak Adam telah jatuh ke dalam kerajaan maut atau kerajaan kematian. Kita tidak bisa lepas, itu kayak putaran setan. Ya, karena Tuhan berkata, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Lah ini makin bulat ini. Makin tambah kita tidak bisa keluar dari kematian. Ya. Nah, makin nyungsep kita. Nah, akhirnya Tuhan apa? Harus ada yang datang sebagai manusia, sebagai Adam yang kedua apa? Untuk memuaskan keadilan Allah. Bahwa dosa itu harus dihukum. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3 ayat 16. Kita lihat ya, Yohanes 3 ayat 16 betul ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia tidak mau kita terhilang dalam penghukuman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini luar biasa, teman-teman. Ya, ini Anda harus tahu dulu. Nah, makanya ketika kita kembali ke kitab Kejadian, saya mau Anda bawa dulu ke kitab Kejadian 3. Bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya, Bu Sofi mungkin masih 15-20 menit kali ya. Saya nggak tahu, yang pasti jam 7 bentar ada materi berikut. Ya, 15 menit lagi saya selesai. Jadi kisah Kejadian 3. Ya, ini bukan soal makan buah-buahan, ini soal peperangan rohani. Saya sudah pernah bicara ini. Ini adalah spiritual war antara iblis, si ular tua itu. Ini adalah makhluk roh ya. Yes. Menggunakan tubuh binatang enggak? Iya, wong ini ular pakai kaki kok. Dikatakan ular ini binatang di darat. Loh, kalau enggak menggunakan tubuh ular ya pakai tubuh siapa lagi gitu. Tapi ini punya makna rohani, bukan cuma sekedar nakash atau ular, ya. Nah, tapi ini juga merupakan metafora dari si iblis itu sendiri. Nah, ini satu peperangan rohani. Ya. Nah, Adam yang pertama itu kalah 0-3 skornya. Nah, itu parafrase saya loh ya. Adam yang pertama itu kalah perang 0-3. Ya, jadi saya katakan sama Anda peperangan tingkat tinggi itu menggunakan firman.
Peperangan tingkat tinggi di dalam alam roh, itu dia menggunakan firman. Ya, karena firman itu merupakan satu hal yang legal untuk kita berpijak kepada janji Allah. Jadi menggunakan firman dia perangnya. Nah, di Kejadian 3 ini Adam kalah. Sorry Bu, seperti apa itu perang dalam firman? Seperti apa supaya ini lebih terurai lagi? Nanti itu panjang lagi kalau kita bicara nanti. Oke, lanjut. Oke, siap. Nah, ketika Adam itu kalah di dalam spiritual war, dalam peperangan rohani itu, apa kata ular itu? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Iya, benar. Ya, tapi pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, seperti Elohim. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Elohim Allah ini bukan Allah Bapa ya, tapi makhluk-makhluk ilahi. Makhluk-makhluk di dalam dimensi roh. Itu dia diciptakan dewasa secara rohani. Artinya dia tuh tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ada baca Yehezkiel 28 dan Yeremia 14. Ya. Ada pernah dengar enggak kerubim, malaikat Gabriel itu dari bayi, pakai popok kemudian besar terus sekolah. Pernah dengar? Enggak. Enggak pernah. Karena makhluk-makhluk roh itu diciptakan pada hari kamu diciptakan, engkau mempunyai kebijaksanaan. Engkau wisdom. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini disebut juga dengan pohon kebijaksanaan. Jadi orang yang tahu baik dan jahat itu artinya dia bisa membedakan, dia bijaksana, dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, makhluk-makhluk surgawi, para Elohim, ya Bini Elohim, itu diciptakan dalam pengetahuan yang penuh tentang siapa Allah itu. Karena mereka bertemu muka dengan Elohim, dengan Allah. Sehingga mereka itu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ketika Bene Elohim, anak-anak Allah jatuh ke dalam dosa, nggak ada ampun. Iblis itu ketika berdosa nggak ada ampun. Kenapa? Karena mereka berdosa dalam kondisi dewasa. Mereka tahu penuh, sadar. Ngerti ya? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Lah Adam ini beda. Adam ini diciptakan seperti saya bilang kanak-kanak rohani. Kayak baby. Makanya mereka telanjang dan tidak malu. Kayak bayi itu loh, ngerti tak? Kayak bayi itu nggak tahu malu. Karena mereka belum bisa membedakan apa yang baik dan yang jahat. Ini Anda mesti ngerti dulu. Iya. Ya? Jadi Adam itu bertumbuh di dalam hikmat dan di dalam pengetahuan. Dia tidak diciptakan langsung ngerti segala-galanya, itu enggak. Tuhan menciptakan kita manusia itu learn. Makanya dikatakan Yesus ketika bayi dia makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Betul? Iya. Itu manusia Adam. Adam itu diciptakan untuk bertambah besar di dalam dia mempunyai pengetahuan itu belum komplit penuh gitu teman-teman. Ngerti ya? Kayak baby baru lahir itu udah telanjang, enggak tahu malu. Itu Adam. Tapi makhluk surgawi enggak begitu. Makhluk pernah dengar malaikat Mikael sekolah? Enggak pernah ya? Nah, karena malaikat Mikael mereka itu diciptakan sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Enggak usah diajari lagi. Ya, sampai sini ngerti ya? Nah, ketika di Kejadian 3 ini Adam jatuh ke dalam dosa, maka dia mendatangkan maut, kutuk, sakit penyakit, penderitaan, apalagi you name it. Kesakitan melahirkan. Ya, macam-macam. Keras, kemudian harus manut tanahnya. Ya pokoknya keras. Dan dimensi Allah yang tadinya harmonis sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Adam itu bisa melihat makhluk-makhluk rohani ya. Makanya dia nggak kaget ada ular bisa ngomong. Ya, jangan tanya lagi, Bu Sofi itu kenapa ular bisa ngomong? Ya, itu urusan nanti ya. Dia bisa melihat makhluk-makhluk rohani, dia bisa melihat Tuhan loh teman-teman, betul? Ya, karena itu perlu puasa, enggak perlu puasa kayak Musa 40 hari 40 malam. Aku tidak makan, tidak minum dan aku melihat kemuliaan Allah. Lo enggak perlu kayak Musa, Teh. Dia bisa melihat Tuhan berjalan-jalan di dalam taman di Eden dengan gampangnya. Datang aja gitu Tuhan nongol. Tuhan, hai Adam. Apa kabar hari ini? I'm good, I'm fine. How are you Tuhan? I'm good tuh Adam. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dimensi roh ini itu di apa ya istilahnya? Aku bahasanya dipisah, dirobek sama Tuhan. Sehingga kerajaan sorga dengan kerajaan bumi ini tidak lagi harmonis. Ini Anda harus tahu dulu. Ya. Nah, tapi kehendak Allah apa? Teman-teman, Allah tidak mau anaknya terhilang. Dia utus kakak sulung kita ke dalam dunia untuk menebus adik-adiknya. Wah, luar biasa. Untuk memulihkan hubungan ya. Untuk memulihkan hubungan kita. Makanya Yesus berkata di dalam doa Bapa kami, Matius 6. Coba kita baca Matius 6, doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang di surga. Yesus berkata begini, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan melihatnya. Lagi pula dalam doamu, jangan dibolan-baleni koyok penyiar bioskop. Oke, sebentar. Aku baca dari mana tadi, Bu? Matius 6 ayat 6. Matius 6. Lagi pula dalam doamu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Karena itu berdoa demikian kan ini. Ini perhatikan. Yesus berkata, Bapa kami yang ada di sorga. Kalau kamu berdoa ngomong kayak gini. Bapa kami yang ada di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi. Di bumi. Tuhan nggak bilang, kamu nanti ya nak, minta Allah sama Tuhan, kalau aku mati masukkan aku ke surga Tuhan. Kalau kamu berdoalah seperti ini, Tuhan, aku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu Bapa.
Ya, aku serahkan. Kalau aku mati hari ini, hendaklah engkau memasukkan aku ke dalam taman-taman Firdausi surga. Memberikan aku villa-villa yang mewah dengan sofa-sofa dan bantal-bantal yang empuk. Yang di bawahnya ada sungai-sungai mengalir dan segelas wedang jahe. Tidak seperti itu. Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, kata Yesus, berdoa seperti ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi ini kehendak Bapa. Supaya kerajaan surga ini kembali selaras dan harmonis dengan kerajaan Bapak di bumi. Dia mencaplok kembali daerah koloni ini. Saya tunjukkan sama Anda. Tadi yang dibacakan sama penggugat. Kepada gereja atau eklesianya diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Untuk apa? Untuk mencaplok kembali daerah koloni kerajaan bumi ini dari lepas dari tangan penguasa kerajaan angkasa di iblis. Betul. Makanya Tuhan berkata begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Dia berkata begini, aku kepadamu, mungkin 5 menit lagi kali ya, Bu. aku memberikan kunci kerajaan surga. Ya, kepadamu aku memberikan kunci kerajaan surga. Supaya apa? Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Jadi Yesus itu kehendak Bapa itu maunya antara surga dan bumi ini selaras. Ngerti tidak ini teman-teman? Kehendak Allah itu supaya dia tuh bisa berkemah di tengah-tengah kita, bersyekinah di tengah-tengah kita, bertabernakel supaya kerajaan surga dan bumi ini harmonis jalan. Ini kehendak Allah bagi kita. Sampai sini ngerti? Luar biasa ya. Iya. Ngerti. Inilah yang kehilangan mereka ya. Mereka kehilangan esensi itu. Jadi karena mereka mengejar surga. Coba kamu tanya apa dengan ya nanti tahu pokoknya nanti istri saya jadi ketua kaum bidadari, ketua RT kaum bidadari. What? Itu tujuanmu? Ya. Bukan, Alkitab nggak mengarang gitu. Alkitab mengatakan Yerusalem baru dan kamu akan memerintah bersamaku. Kamu akan duduk di tahtaku sama seperti aku duduk di tahta Bapa, betul? Itu bukan kita tumpuk-tumpuan duduk, bukan. Maksudnya kita memerintah bersama dengan Kristus. Kita menjadi Tuhan dan Raja di bumi. Dia Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Wahyu 19 ayat 16. Itu kehendak Allah. Ini sejalan. Bang Kodek sekalian, Bang Kodek yang handle Bu Sofi. Ya lanjut Bu Sofi. Ya sudah itu selesai. Ya itu kejadian sampai Wahyu. Ceritanya cuma begitu itu. Iya, yang pasti intinya begini. Terima kasih Bu Sofi. Iya benar ya. Intinya bahwa jadi Iya, intinya bahwa ujung-ujungnya bahwa kita tidak menyembah Yesus sebagai manusia, tapi Yesus yang hadir untuk kita untuk kembalikan kemuliaan Bapa itu ya. Supaya kita tidak terus jatuh dan nyungsep seperti tadi. Yesus sebagai imago Dei, sebagai gambar Allah harus disembah. Nanti kita akan mungkin pelajaran berikutnya akan masuk apa itu Allah, apa itu. Kenapa imago Dei harus disembah? Harus di dalam Alkitab kalau kamu tidak menyembah imago Dei atau gambar Allah, dibunuh kamu sama Tuhan. Mau nanya boleh nggak Bu Sofi? Nggak ada waktu. Sebentar ya. 3 menit lah. Waktunya harus diselesaikan. Bu Sofi tolong tutup closing ya. Sebab sebentar lagi kita mau doa buat acara berikutnya. Saya tutup ya dengan pernyataan seperti ini. Bagi teman-teman Kristen yang masuk di dalam dunia apologet. Karena saya tuh cara mikir otaknya tuh top down. Jadi saya tuh melihat gambaran menyeluruh dulu baru saya detailkan. Itu cara saya mikir, itu cara kerja otak saya. Bagi teman-teman yang masuk di dunia apologet, ketika Anda berdialog dengan Muslim, Anda harus tahu dengan pasti Alkitab kita luar dalam. Kalau Anda tahu Alkitab kita cover to cover, lembar demi lembar, dan Anda masuk ke dalam apologet, ini bisa jadi kacau. Ya, jadi saya harap apa yang saya bagikan ke teman-teman, ini sebenarnya bukan suatu pengajaran yang baru ya, tapi memang Tuhan membukakannya bagi saya, supaya Anda tuh bisa memahami. Tadi kita berangkat dari 1 Korintus 8 ayat 6. Apa artinya Allah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus? Apa artinya Allah dan apa artinya Kristus sebagai Tuhan? Itu Anda harus tahu cover to cover. Dan saya melihat di TikTok maupun di Zoom, apologet Kristen masih banyak sekali yang tidak tahu apa itu Allah dan apa itu Tuhan. Jadi kalau jelasin itu tuh belepotan. Benar apa benar? Kedua, apologet Kristen tidak tahu membedakan apa tujuan Allah menciptakan Adam. Jadi dibalik pertanyaan pertanyaan muslim cuma satu kok teman-teman. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Kalau Anda percaya Anda ke TikTok. 12 jam saya nongkrong di Jeki sendiri sama Mikana, pertanyaannya cuma satu, muter-muter itu toh. 2/3 pertanyaan cuma satu. Kenapa Yesus itu Tuhan? Sudah itu toh. Ya, yang lain itu baru variasi. Nah, Anda harus bisa menjelaskan dengan baik. Anda harus bisa mengenal siapa itu anak Allah dengan benar. Kalau Anda mengenal siapa anak Allah itu dengan benar, maka dari Kejadian sampai Wahyu itu Anda membacanya itu sangat-sangat gampang, sangat-sangat mudah Anda menjelaskan. Tapi kalau Anda tidak kembali ke kitab Taurat kitab Taurat Anda tidak hafal, nah ini repot. Taurat aja tidak hafal, tapi mau mencoba mengeksegesis kitab Wahyu, nah ini repot. Ya, jadi saya harap cuma satu begini. Anda harus benar-benar mengerti karena pondasi Alkitab kita adalah kitab Taurat. Cakar ayam daripada satu bangunan pondasi Alkitab ada kitab Taurat. Kitab Taurat Anda harus hafal. Baca itu berkali-kali, kalau perlu 1 hari 1 kitab.
Ya, saya biasakan 1 hari 1 kitab. Bukan 1 pasal, bukan 5 ayat. 1 hari Kejadian 1 sampai 50 selesai. Hari berikutnya Keluaran 1 sampai Keluaran 27 selesai. Ya, Keluaran tuh sampai 40 ya. Keluaran 1 sampai Keluaran 40 selesai. Ya, Imamat 1 sampai 27 selesai. Nah, jadi terus itu diulang-ulang terus teman-teman, sampai teman-teman tuh hafal, masuk mencelok ke dalam otakmu. Ya. Nah, saya rasa pengajaran tentang the kingdom of God atau kerajaan Allah itu sangat penting. Itulah sebabnya Yesus di Kisah Rasul 1 ayat 4 berkata bahwa beritakanlah Injil kerajaan Allah. Kita tidak memberitakan agama Kristen. Yang Yesus katakan adalah beritakan Injil kerajaan Allah ini. Nah, apa itu Injil kerajaan Allah? Anda harus tahu bagaimana kerajaan Allah itu beroperasi di bumi ini. Kalau Anda bisa tahu ini, Anda bisa mengerti ini, ya, Anda akan menjadi apologet yang luar biasa. Ya, kota-kota akan diduduki dan akan banyak pertobatan orang-orang karena tugas kita memang mencaplok kembali daerah koloni di bumi ini, dimasukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan surga. Ya, sampai ketemu pada pengajaran berikutnya. Nanti mungkin saya akan bicara mengenai Allah atau Tuhan dan kita akan bicara panjang lebar mengenai dimensi roh. Gitu ya, Bu Heni dan teman-teman. Shalom. Shalom, makasih Bu. Ya, Shalom, sampai di sini dulu ya makasih. teman-teman.